harakat, mengubah huruf, atau yang tadinya tidak ada huruf mat jadi ada huruf matnya, yang tadinya ada jadi tidak ada, maka ini semuanya lahan jali nih. Maka ini bisa jadi membatalkan sholatnya. Tapi kalau lahan khafi itu aib. Ya mungkin sholatnya masih sah gitu. Contoh lahan khafi yang kesalahan pada kesempurnaan sifat. Misalkan harusnya na'budu, misalkan harusnya tawasud, dibacanya na'budu. Yang penting makhrajnya udah benar gitu, maka itu udah cukup. Atau biasanya Rabbil alamin, 2 harakat dibaca Rabbil alamin. Jadi 3 harakat misalkan. Itu khafi, maka salatnya masih sah insyaallah. Hanya saja itu aib gitu. Apalagi kalau yang membaca seperti itu adalah orang yang belajar, para thullabul ilm. Apalagi sampai pengajar. Pengajar kok ngelakuin kesalahan khafi, ini aib. Kalau orang awam ya enggak apa-apa. Enggak aib gitu. Namanya orang awam kan. Yang aib adalah bagi yang sudah belajar. Allah alam bisawab. Baik. Saya penting bagi kita untuk mulai terlebih dahulu dari surah Al-Fatihah. Anak akan bacakan, silakan tirukan. Ini lebih kepada praktek saja ya. Untuk teori-teorinya nanti kita akan pelajari pada syarah Tufa dan Jazariyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi a'u, hamzanya jelaskan dulu. A'u. Jadi a tipis, jangan berlebihan dalam menipiskannya. Jangan. Juga jangan melas-melasan. Jadi tebal. Misalkan. Jadi tebal, jangan jadi terlalu tipis, malahan imalah sughra. Jadi ini salah. Biasa. A'u. Dan dhammahnya jelaskan. A'u. Dan a'u. A'udzu. Zalnya tipis. Zu start dari makhrajnya. Jadi terjaga ketipisannya. Infitahnya terjaga. Baik, a'udzu. Antum bisa tarik sedikit, atau kalaupun tanpa narik antum sudah dapat tipisnya, itu juga sudah sah. Yang penting tipisnya terjaga. A'udzu misalkan, tapi lebih susah. Kalau ana cenderung agak tarik sedikit. A'udzu. Karena lebih sempurna. Di dalam menipiskan zalnya. Start dari makhrajnya baru dimonyongkan. A'udzu. Lebih dapat. Tapi kalau a'udzu kadang agak tebal sedikit. Gitu. Baik. Jadi ini terkait dengan ad-dhammu wal irja'. Namanya monyong dan balik lagi. Jadi kalau ada 2 dhammah atau 3 dhammah atau 4 dhammah, maka kondisional. Antum bisa lihat di sini terpengaruh atau tidak dalam tebal tipisnya gitu. Kalau tidak berpengaruh tebal tipis ya sudah, antum monyong terus saja, enggak usah balik. Wujuhuhum misalkan, qulubuhum misalkan, tanpa balik lagi enggak apa-apa. Tapi kalau seperti ini, a'udzu jadi tebal misalkan, atau misalkan rusulih jadi tebal misalkan, maka balik dulu. Rusu. Start dari makhrajnya. Su. Dzu. Tayyib. Tu misalkan. Dan lain sebagainya. Jadi kalau berpengaruh pada tebal tipis balik dulu. Ini kondisional ya. Kita ulangin. A'udzu billahi. Kasrah jelaskan. Billahi. Minasyai. Jadi jangan jangan antum gigit gini. Ya, fathah itu dibuka. Dibuka itu artinya menjauhkan rahang bawah dari rahang atas. Kalau antum bibirnya dibuka, tapi giginya ini, gerahamnya ini, rahangnya ini nutup, antum gigit gini, itu bukan fathah itu. Jadi misalkan minasya, salah. Minasya, jauhkan, minasyaitonir rajim. Ra-nya tebal, mirra. Kasrahnya jelas dulu, mirra. Dan ra-nya alirkan sedikit ya, tawasud. Kemudian juga bersama dengan itu ada takrir, getaran yang halus, getaran yang lembut. Mirra. Dan jangan monyong. Fathah pada huruf tebal jangan monyong. Ya, sering kita ketika mengucapkan huruf tebal itu fathah dan sukunya monyong.
Misalkan ro, so, els, elko. Ini salah. Jadi els, elko, dan lain sebagainya. Jadi jaga, antum bisa latih dengan meletakkan satu jari sini, jangan sampai mantul. Jangan. Els, jangan mantul. Els, so, tetap tapi dibuka ya, so, jangan jangan so. Kenapa? Karena monyong itu haknya dhammah. Jangan sampai ketika fathah atau sukun monyong, jangan. Kecuali huruf waw itu fathahnya monyong, wa, startnya dari monyong. Ketika berharakat startnya monyong, wa, wi, wu. Ketika sukun maka dia endingnya terakhirnya monyong, iu, misalkan. Jadi kecuali waw, karena memang makhrajnya dari dua bibir dalam kondisi monyong. Selainnya jangan monyong. Jelas ya? Baik, ulangin. Minasyaitonir rajim. Rajim. Dan jangan sampai antum keluarkan huruf-huruf al-jawf, huruf-huruf mat dari khayshum. Jangan sampai dari hidung, tapi dari al-jawf, rongga mulut. Ji, keluarkan dari mulut. Itu bisa latih dengan tutup hidungnya. Jadi kalau antum tutup hidungnya, suara sama dengan dibuka hidungnya. Antara dibuka hidung sama tutup hidung suaranya sama. Rajim, sama. Jangan sampai rajim. Nah, ketahuan keluar dari hidung itu. Baik, jadi antum bisa buktikan dengan tutup hidung. Ini pada huruf-huruf mat. Kita ulangin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasrah lagi. Bismi. Jadi jangan sampai ikhtilas, jangan sampai bismillah, jangan. Apalagi bismillah, bismi, sempurnakan. Harakat-harakatnya sempurnakan. Bismi, dan sin tipis, tajam, dan mengalir suaranya. Bismi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika antum mengucapkan hirra, haknya jelas, jangan sampai hi, tapi hi. Hirra. Baik. Kasrahnya jelas, haknya jelas, jangan sampai hi, tapi hi biasa. Jangan sampai hir, tapi hir. Atau bisa latih dengan panjangkan dulu. Bismillahir. Oh, sudah tepat ini kasrahnya. Hirra. Baik. Hirrahmani. Mirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Lillahi. Kasrah dan fathah. Lillahi. Rabbil. Kasrah harus sering kita perhatikan. Karena sering Rabbil Alam. Lamnya alirkan sedikit. Parkir dulu. Rabbil A. Jangan sampai Rabbil. Jangan buru-buru tarik nanti mantul. Rabbil A. Salah. Rabbil A. A tipis. Dan keluarnya startnya dari tengah tenggorokan, kemudian keluarnya harakatnya dari al-jawf. Jangan sampai Rabbil A dari hidung. Rabbil A.
Suaranya sama antara a-i-u dengan a-i-u. Au-au, a-a-i-i. Jadi jelas. Baik. Jangan sampai a-i-u. Ini dari hidung. A-i-u dari hidung. A-i-u. Antum bisa latih dengan tutup hidung antum. Nah, kalau ada orang ketika disuruh baca kok suaranya bindeng gitu, dan dia alasan lagi pilek justru ketahuan saat itu. Selama ini berarti ngajinya dari al-khayshum. Yang benar harusnya harokat-harokat itu keluar dari al-jawf. Karena harokat kependekan dari mad. Maka harokat fathah kasrah dhammah itu keluarnya dari al-jawf. Demikian. Nah, paling berat bagi kita orang Indonesia ya huruf ain ini. Gitu. Ini pengalaman. Anak pribadi juga dulu sering dibantai sama syekh ini. Ainnya kena terus gitu. Dan melatihnya nggak langsung 1 hari 2 hari dapat gitu. Kadang nggak sengaja dapat tuh, nggak sengaja. Itu pas baca lagi salah lagi gitu. Nah, lama-lama alhamdulillah pas sudah tahu pakemnya, oh begini caranya. Fokusnya seperti itu. Antum nanti dapat lagi insyaallah, dapat sendiri. Kalau memang sekarang belum dapat, kalau sudah dapat alhamdulillah. Jadi proses kalian antum-antum dapat ini pasti biasanya tidak mudah gitu untuk huruf ain ini ya. A-i-u. Karena memang orang Indonesia ini suka ainnya dari hidung. Beda dengan huruf ra. Huruf ra itu gampang dia, tapi kadang kita nggak sadar aja. Contoh misalkan hirabbin, hirab, nah, masuk hidung itu. Ra, ya kan? Harusnya ra. Lebih gampang dia sebenarnya. Ra, gampang ra. Tapi kadang kalau ketemu ba ini nggak sadar. Qul a'udzu bi rabbi, rabbana, rabb. Nah, ini keluar dari al-khayshum ini salah. Rabbana, Rabbi. Jadi, kalau ain memang susah dari awalnya, tapi kalau sudah dapat, insya Allah kita bisa siap-siap. Beda dengan ra. Terlatih lagi. Rabbil alamin. Ketika antum akhiri dengan nun, ya, nun saat waqaf, jangan buru-buru mingkem ya. Rabbil alamin. Kalau buru-buru mingkem seolah-olah menutupnya dengan mim. Min. Yang betul min. Biarkan di situ dulu. Baru udah selesai antum boleh mingkem. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kalau untuk Ar-Rahmanir Rahim tadi sama dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bedanya hanya mulainya dari fathah saja. Ar-Rahman. Jadi A tipiskan A. Sekali lagi tajwid itu proporsional ya. Sebagaimana kemarin kita sudah sampaikan, tajwid itu proporsional. Sempurna itu mukammalan min ghairi ma takallufi. Bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Nah, sempurna itu maknanya adalah tanpa melampaui batas, tanpa berlebih-lebihan, juga tanpa malas-malasan. Artinya pas dia, proporsional. Jadi itu sempurna namanya. Kalau berlebihan bukan sempurna, tapi ya melebihi batasnya, gulu itu, berlebihan. Jadi la ifrat wa la tafrid. Tidak berlebihan juga tidak kurang dari kadarnya. Baik. Jadi hati-hati jangan sampai erro ini salah. Ini berusaha nipisin tapi jadi imalah sughra. Yang betul a biasa a. Jangan pula malas-malasan or jadi tebal Ar-Rahmanir Rahim or salah. Yang betul a. Cara ngelatihnya panjangkan dulu. Dapat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Huruf dal makhrajnya sama dengan ta dan to. Ya, jangan sampai kita pindahkan ke, harusnya nempelnya kemana? Ke pangkal gigi seri atas, ya, otomatis kena ke gusi-gusi sedikit kan, dadidu begitu. Jangan sampai jadi dadidu, Malik Yaumiddin. Ya, Malik Yaumiddin salah. Yang betul Malik Yaumiddin. Baik.
Maliki yaumiddin. Di. Demikian. Jangan sampai di. Kalau dadidu kenanya mana itu? Itu langit-langit atas. Dadidu, ya kan? Dari mana? Di mana? Nah, ini kalau tak kan nggak gitu kan? Tadidu, nggak kan? Jadi yang betul ta di situ deh. Ta nempelnya di sana. Tatitu, maka dal juga di sana. Nempel dulu. Da. Di. Du. Demikian. Jadi antum pahami tempat nempelnya dulu sama dengan ta. Jadi ta. At. Antum latih dengan cara ucapkan tak sukun. Jangan pindah dari situ baru dal berharokat. At. Fokus ke ta dulu. At. Da. Cari makhrajnya dulu. At. Da. Jangan pindah. At. Da. Itu pindah. At. Da. It. Di. Itu pindah. Jangan pindah. Itu dal Arabi di situ harusnya. Tapi tanpa hamas, jangan sampai dadi itu. Ini ada hamesnya, ada kuahnya, ini Jawa. Nah, ini dadi itu. Hati-hati juga, jangan sampai ada hamesnya. Karena dal tidak memiliki hamas. Jadi ya hajar, sifatnya jahar. Jahar itu banyaknya nafas yang tertahan. Nah, rincinya nanti insya Allah pada tempatnya. Kita lanjut. Ulangi dulu ayatnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasrah jelaskan. Iya-nya ditekan tapi tetap ngalir suaranya. Rokhawah. Iyyaka. Iyyaka na'budu. Na'budu. Ain kan dia punya sifat tawassut. Tawassut itu dari satu sisi maknanya adalah pertengahan, tidak terlalu kuat, tidak terlalu lunak. Jadi ketika kita terlalu kuatkan, kita tekan terlalu berlebihan, na'budu, walaupun ngalirnya pas, maka itu juga belum tepat definisi tawassut. Kalau kita terlalu na'budu, lunak, juga salah juga. Yang betul pertengahan. Jangan terlalu tekan, na'budu. Enggak enak, dengernya juga enggak enak. Itu definisi dari tawassut atau bainiyah, itu pertengahan, jangan terlalu ditekan, jangan terlalu lunak. Demikian. Di lain sisi, konsekuensi daripada tawassut, syiddah, dan rokhawah itu adalah kalau syiddah tidak mengalir suaranya. Kalau tawassut ngalir sedikit, na'budu, na'budu, arra, arra, taib, ngalir sedikit. Nah, sedangkan kalau rokhawah ngalirnya banyak, demikian. Jadi bedakan ya. Jangan terlalu ditekan, jangan sampai na'budu. Nah, sering dengar iyyaka na'budu, enggak enak itu. Iyyaka agak lunakkan sedikit. Na'budu. Iyyaka na'budu, coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Ulangi. Ihdina as-sirata. Jadi na tipiskan dulu. Antum bisa latih dengan panjangkan ya. Nasi. Dan sampai no salah. Nasi. Jadi yang tebal si. Baik, na tipis. Si. Yang jadi masalah ketika peralihan dari na ke si, ini biasanya terlalu cepat nebalinnya, jadinya ujungnya na jadi tebal. Naus, salah.
Nasli. Nasli. Baik, ini dilatih. Nasli. Jadi fokus dulu sampai akhir tipis. Nasli. Si. Dia punya sifat idbaq, dia tebal sekali. Si. Nasi. Sekali lagi jangan sampai naus. Nanya sudah benar awalnya. Naus. Ini salah. Nasi. Nah, begitu. Jadi transisi perpindahan-perpindahan itu antum perhatikan ya. Jangan terlalu cepat pindahnya, jadinya tidak sempurna huruf yang pertama tadi. Yang harusnya tipis jadi tebal. Kita ulangi. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Qal mustaqim. Qal mustaqim. Jadi ta tebal, tipis. Qal mustaqim. Jadi lamnya tipiskan. Jangan tol. Tapi mus ditarik dulu sinnya supaya terjaga ketipisannya. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 'Alaihim. Jadi kasrah pada hi, hati-hati. Alai, yaknya alaihim, him. Bukan alaihim, salah. Jangan alai juga masuk ke hidung, salah. Alaihim, salah. Alaihim. Baik, pertanyaannya alai. Ini panjang atau pendek? Ya sukun sebelumnya fathah ini. Alaihim. Pendek. Siapa yang pendek? Siapa yang panjang? Pendek. Nggak ada yang panjang. Panjang. Siapa lagi yang panjang? Panjang itu minimal berapa harokat? 2. Maksimal 6. Baik. Jadi definisi panjang mad itu minimal 2, maksimal 6. Jadi 2 harokat nggak ini? Alaihim. Kalau pendek berarti 1 harokat. Ya, ini 1 harokat atau berapa harokat ini? 1,5, 1/3/4. Tapi kayak ada panjang-panjangnya itu kan? Alaihim. Itu maka gimana antum jawabnya? Sifat rokhawah. Jadi itu ya. Ada yang debatkan ini sifat lin ini panjang atau pendek gitu. Ada yang sampai udah itu 1/3 lah mungkin. 1/2 lah gitu. Ribet. Padahal sukun nggak bisa dikiaskan dengan berapa harokat. Jadi itu konsekuensi daripada sifat rokhawah yang ada pada huruf ya sukun. Ataupun waw misalkan maliki yaumiddin. Yau kayak ada panjang-panjangnya itu sifat rokhawah bagi huruf waw. Jelas ya? Baik, jadi itu bukan mat itu. Beda halnya kalau memang dia sifat lin ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf, baru namanya mat lin arid lisukun. Jadi Quraisy bisa Quraisy 2 harakat, Quraisy 4 harakat atau Quraisy 6 harakat. Itu mat lin. Nama panjangnya lin arid lisukun. Nah nanti lin ada lin mahmuz pada riwayat Warsh. Maka untuk membedakan ini lin apa ini? Lin arid lisukun. Dalam kondisi waqaf sama seperti mat arid lisukun gitu. Allah a'lam. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim.
Jadi gha tebal, gha. Jangan gha, gha. Gha tipis. Yang betul gha. Ghairil maghdubi. Dan ma tipiskan dulu, ma baru ghain tebalkan, alirkan. Mau. Supaya bisa mengalir, jangan terlalu tekan ya. Jangan terlalu ditekan. Maghdubi. Alaihim. Wala. Ini bukan walad, lod. Salah. Wala. Untuk melatih. Waladdo. Dipendekkan. Waladdo. Pokoknya setiap ada huruf tipis, ketemu huruf yang tebal dalam kondisi sukun atau tasydid, huruf tebalnya antum latih dengan dipanjangkan dulu supaya murni. Oh ini sudah tipis. Oh ini fathahnya sudah jelas. Baik, jadi laddo. Baik, waladdallin. Lamnya dinabar, lamnya ditekan. Lin. Segitu saja, jangan terlalu panjang ya. Kenapa? Karena punya sifat tawassut atau bainiyah. Waladdallin. Baik, kita ulangin yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Nah, itu tadi untuk yang ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu di riwayat Hafs an Asim itu satu ayat. Jadi ayat terakhir itu, ayat ke-7. Di dalam Fatihah itu ada dua versi. Sama-sama 7 ayat, bedanya yang satu menganggap basmalah dari surah Al-Fatihah, yang kedua basmalah bukan dari surah Al-Fatihah. Jadi cara ngitungnya kalau basmalah berarti basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat terakhir. Itu 7 ayat. Kalau basmalah bukan dari Al-Fatihah berarti Bismillahirrahmanirrahim tidak dihitung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Untuk riwayat Hafs an Asim yang sering kita baca, maka 7 ayat tersebut, ayat pertamanya basmalah, ayat ke-7-nya dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sampai akhir. Dan antum bisa lihat di situ siratal ladzina an'amta 'alaihim. Setelahnya ada tanda ini, ada tanda seperti huruf 5 gini atau hati kebalik ya. Begini. Kemudian di atasnya ada lam. Ada la taqif. Itu menunjukkan bahwa di riwayat lain di sini ini akhir ayat. Jadi kalau ada yang bertanya, ini tanda kayak angka 5 ini tanda apa ini? Ini tandanya bahwa di riwayat lain di sini akhir ayat. Demikian. Baik, antum bisa lihat di mushaf ya kan? Nah, itu tanda apa itu kok hatinya kebalik gitu kan? Maka itu adalah akhir ayat di riwayat lain. Dan la di situ la tidak dilarang berhenti secara mutlak. Antum boleh berhenti, ini wakafnya wakaf hasan ya. Antum boleh berhenti tapi ulang dari sebelumnya. Kan wakaf hasan kalau di tengah ayat kaidahnya gitu. Boleh berhenti tapi ulang dari sebelumnya. Contoh hurimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah. Ulangin dari sebelumnya. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu sampai akhir. Baik. Jadi itu namanya wakaf hasan di tengah ayat. Wakaf hasan tengah ayat itu antum boleh berhenti di situ tapi ulang dari sebelumnya. Tapi kalau wakaf hasan di akhir ayat, maka boleh berhenti di situ dan langsung lanjut dari ayat sesudahnya karena dia akhir ayat. Illa ru'usal ay jawiz fal hasan. Seperti alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini wakaf hasan nih. Kenapa? Karena dari segi tema masih nyambung, dari segi i'rab susunan bahasa juga masih nyambung. Hanya saja berhenti di situ maknanya sudah bisa difahami dengan baik gitu.
maka kalau di akhir ayat boleh berhenti di situ dan langsung lanjut dari ayat berikutnya. Tapi kalau di tengah ayat, ulangi dari sebelumnya. Baik, itu kaidah asal daripada waqaf hasan di tengah ayat. Hanya saja karena ini di riwayat lain adalah akhir ayat dan Rasulullah SAW boleh pernah berhenti di situ. Jadi pernah berhenti di situ, kadang berhenti di situ, kadang langsung lanjut sampai akhir, gitu ya. Maka walaupun kita baca dan riwayat Hafiz an Asim, tidak mengapa kita berhenti pada alaihim. Suratul ladzina an'amta alaihim. Langsung lanjut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alasannya tadi yang pertama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun juga kadang berhenti di situ. Itulah kenapa ada penentuan adul ayat, perhitungan ayatnya. Yang satu versi menganggap di sini sudah akhir ayat karena pernah Rasulullah berhenti di situ. Satu versi mendengarnya saat Rasulullah lanjut terus. Makanya ada dua versi ini. Jelas ya insyaAllah. Alasan kedua, selain daripada alasan karena Rasulullah pernah berhenti di situ, walaupun riwayat Hafiz an Asim. Alasan kedua adalah dari segi lughah, dari segi bahasa. Jadi ghairi di sini itu adalah istitsna, pengecualian. Illa, seperti illa, kecuali. Baik. Dalam kaidah bahasa Arab, istitsna itu ada yang muttasil, ada yang nyambung, ada yang munqati, ada yang terpisah. Contoh misalkan, yang muttasil adalah saat mustatsna bagian dari mustatsna minhu. Semua peserta hadir kecuali Ahmad. Ahmad bagian dari peserta bukan? Bagian dari peserta. Ini namanya mustatsna. Mustatsnanya bagian dari mustatsna minhu. Atau istitsnanya namanya istitsna muttasil, nyambung. Kenapa? Karena yang dikecualikan tadi bagian daripada peserta. Jelas ya? Tapi kalau yang dikecualikan itu bukan dari golongan yang pertama, bukan dari bagian mustatsna minhu, itu namanya istitsnanya munqati'. Contoh, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tatkala kami berfirman kepada para malaikat, maka malaikat semuanya bersujud kecuali iblis. Iblis dari malaikat bukan? Bukan. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih, surah Al-Kahf. Iblis itu dari jin. Jadi iblis bukan dari malaikat. Kenapa? Karena iblis dari jin gitu ya. Hanya sama-sama hadir aja di situ gitu. Semua malaikat sujud, dia hadir di situ kok nggak sujud juga gitu. Jadi perintah Allah untuk malaikat ini bukan pembatasan. Perintahnya kepada semua yang hadir. Hanya saja mayoritasnya yang hadir di situ malaikat. Iblis ini saking taatnya awal-awal dia sering gabungnya sama kelompoknya malaikat gitu. Baik. Nah, kalau iblis bukan dari golongan malaikat, berarti ini namanya istitsnanya munqati'. Kaidahnya kalau istitsna munqati', kita boleh berhenti sebelum illah. Sebelum istitsna. Contoh. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Udah sempurna mana ya? Illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi boleh langsung dari illah. Nampak iblis bukan bagian dari malaikat gitu. Baik. Nah, kalau di sini surah Al-Fatihah itu perhatikan, suratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada dan juga orang-orang saleh. Baik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairi. Ya, bukan al-maghdub. Al-maghdub ini orang yang dimurkai. Al-maghdubi 'alaihim, orang yang dimurkai. Yang jadi masalah, orang yang dimurkai di sini, dia bukan bagian daripada alladzina an'amta 'alaihim, orang yang Allah berikan nikmat, bukan pula bagian dari sirat. Gitu. Jadi ini istitsnanya munqati'. Maka boleh berhenti pada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya rahmukallah. Baru langsung lanjut dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas ya? Jadi ada dua alasan bolehnya kita langsung mulai dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi yang pertama karena Rasulullah pernah berhenti di situ dan itulah kenapa penentuan dua versi tadi dalam adul ayat, penghitungan ayat. Ini dianggap yang satunya udah akhir ayat, yang satunya dianggap belum akhir ayat gitu. Kalau Hafiz an Asim belum akhir ayat gitu. Harusnya kaidah awalnya kalau dia belum akhir ayat maka harusnya ngurangin lagi gitu. Kalau pengen antum lebih selamat ya antum lanjut dari awal sampai akhir. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau kuat nafasnya. Kalau antum cari aman juga, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti situ ulangi lagi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau pengen cari aman. Tapi kalau antum berhenti pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu juga tidak mengapa dengan dua hujah tadi.
Kalau pengen keluar dari khilaf, maka antum lanjut saja. Sudah itu keluar dari khilaf lebih selamat. Itu namanya wara, hati-hati. Ya, hati-hati itu kita mengambil pendapat yang mungkin lebih berat. Karena kita masih ragu-ragu ini kan. Daripada ragu-ragu, kita ambil yang konsekuensinya lebih dikit aja. Berarti yang berat. Pendapat yang lebih berat yaitu yang langsung lanjut. Begitu. Berat dalam arti karena nahan napasnya harus lebih kan. Tarik dulu gitu kan. Baru kemudian sampai akhir. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ini terkait dengan surah Al-Fatihah. Kita lanjut dengan surah An-Nas. Ini untuk pertemuan pertama ini sepertinya kita talqinkan dulu saja. Nanti untuk ininya bacanya pertemuan berikutnya. Surah berikutnya surah An-Nas. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qu qafnya tebalkan. Qu tebalkan, lamnya tipiskan. Nah, karena netralnya sukun tuh di sini. Al-il-ul. Tayyib, tarik lagi. Ul. Sukun posisinya netral. Posisinya di makhrajnya. Mana makhrajnya? L di sini. La, li, lu. Startnya ada di situ. Berhentinya pun di situ. Jadi jangan sampai qul. Kalau antum mengucapkan lamnya dalam kondisi monyong, namanya ismam ini. Nyampur antara dhammah dengan sukun. Ya, antara dhammah dengan sukun. Antum mengucapkan suaranya sukun, tapi geraknya gerak dhammah gitu kan. Kan ismam gitu. Ngucapinnya sukun tapi geraknya dhammah. Seperti la ta'manna. Ngucapin sukun itu kan, tapi geraknya gerak dhammah, monyong. Jadi kalau antum membaca qul, ini ismam juga ini. Maka salah, yang betul qul, sukun di situ. Qul a'udzu. Qul a'udzu. Qul a'udzu birabbin nas. birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Siap-siap ke shin tanpa ada suara seperti ya. Seperti gini. Ini kayak ada ya-nya tuh. Langsung ke shin. Siap-siap ke shin. Misha. Misha. Bukan Aisya'akum. Ada ya-nya kan? Aisyah. Ini salah. Misha salah. Misha. Siap-siap ke shin. Sya. Misha. Misha. Dan tipis ya. Misha. Sya ini fathah dibuka. Sya, jangan misha, salah. Ketika antum masih gigit salah. Sya. Syarri. Jadi roknya tipiskan. Cara mudahnya antum turunkan ini. Syarr. Kalau antum turunkan ini, roknya otomatis tipis tuh. Syarr. Kalau antum naikkan ini, syarr, tebal ya. Syarr, tebal. Tapi kalau syarr, antum turunkan ini tipis. Syarr. Ini untuk melatih supaya roknya tipis. Min syarri. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sinnya tipis dulu, baru sodnya tebal. Yuwaswisu. Yuwaswisu. Su. Yuwaswisu. Yuwaswisu. Fi suduri. Fi suduri. Kalau ini su tebal. So, si, su. Su. Du tipis. Suduri. Suduri. Dan sudu, do tebal salah. Sududu. Sudu. Fi sudurin nas. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. Jadi gunnahnya antum sempurnakan ya. Gunnahnya dipanjangkan. Berapa panjangnya gunnah? Hah? 2 harokat. Berapa? Ada yang 2,5, 2/3? Berapa? 2/4? 2/5? Akmal. Berapa harokat itu? 2 pas. Nggak ada lebih-lebihnya. Apa ada yang 3 harokat, ada yang berpendapat 3 harokat, ada yang 3,5, ada yang 4 harokat. Nah, kalau yang masyhur untuk ulama kontemporer memang gunnah itu panjangnya 2 harokat. Ini secara teorinya. Hanya saat praktek kita akan temukan bahwa dia lebih dari matobi'i. Pada matobi'i kan 2 harokat kan? Contoh pada ayat ketiga tadi. Ila, la itu kan la, gitu kan? 2 harokat itu kan tempo yang digunakan untuk mengucapkan 2 huruf berharokat. La, 2 harokat itu. Saat hin, kok kelebihan gitu. Harusnya cuman hin sampai sini aja. Hinnas kan gitu harusnya. Ini hinnas lebih itu. Maka kesimpulannya panjang gunnah itu lebih panjang dari matobi'i. Tapi berapa harokat? Enggak pakai harokat. Ini sukun atau berharokat ini? Sukun kan? Gunnah ini kan sukun atau tasydid. Tasydid juga sukun gitu. Yang dibahas sukunnya gitu. Maka sukun tidak dikiaskan dengan harokat. Sama tadi sifat tawasud, sifat rokhwah itu berapa harokat tuh? Bismi, berapa harokat tuh? Jangan tanya berapa harokat, ini sukun ini. Ini temponya segini gitu. Makanya ulama mutaqaddimin menyampaikan bahwa gunnah itu dengan miqdarul mutalaqqa, dengan kadar bertalaqi. Jadi guru nanti yang ngoreksi, ini kurang panjang, ini kepanjangan gitu. Maka dengan kadar bertalaqi itu, sehingga mereka menggunakannya bukan berapa harakat tapi dengan tingkatan gunnah, maratibul gunnah. Ya tadi ada yang akmal, matakun, ada kamilah, ada yang naqisah, ada yang anqas. Ya, tapi secara global yaitu ada yang dipanjangkan mutawwalah, ada yang aslul gunnah saja. Ada yang pokok gunnah saja, ada yang tidak dipanjangkan. Tidak dipanjangkan contohnya an'amta, ini enggak dipanjangkan. Dia aslul gunnah saja, pokok gunnah ya, karena dia sukun, punya sifat tawasud ya alirkan sedikit gitu. Kemudian berharokat naninu, mamimu. Ini namanya tidak dipanjangkan, aslul gunnah. Kalau yang dipanjangkan pada hukum bacaan, nun tasydid, mim tasydid, ya, kemudian yang berhukum idgham bi gunnah, idgham mimi, kemudian yang berhukum ikhfa, iqlab, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, ini dipanjangkan. Secara global seperti itu. Allah alam bisawab. Baik. Ini surah An-Nas ya. Lanjut surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini banyak diqalqalah. Dan min syarri harus lolos di sini karena ada 4 kali kalau enggak salah. 4 kali. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi qi sangkutkan. Qi. Ghasiqin. Tapi jangan terlalu tebal. Ghasiqin salah. Dia bukan idbaq. Dia isti'la saja. Qi. Baik. Ghasiqin. Ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Fa-nya alirkan. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, ini ra-nya semuanya tipis ya. Jadi ra itu ketika bertasydid dihukumi harakatnya. Jadi ra tasydid itu dihukumi harakatnya. Harakatnya fathah atau dhammah tebal. Ini ra. Jadi jangan pedulikan kalau sebelumnya kasroh gimana Ustaz? Enggak ada hubungannya. Ya, kalau tasydid langsung lihat harakatnya saja. Beda kalau sukun. Ya, kalau sukun murni, kalau yang tasydid maka langsung dilihat harakatnya. Nir ra bukan nil ra, bukan. Nir ra langsung tebal. Syarri juga langsung tipis, jangan ri antum uraikan begitu, jangan. Jadi langsung jadi satu kesatuan. Tasydid dihukumi harakatnya, udah gitu. Syarri. Baik, syarri. Demikian. Lanjut surah Al-Ikhlas. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah tebalkan ya. Huwallah. Huwa. Allah. Jadi huwa-nya tetap tipis, lo yang tebal. Huwa Allah. Allah jangan ragu-ragu. Qul huwa Allah. Nah. Qul huwa Allahu ahad. Allahus samad. Jadi A-nya tipis. Allahu. Dan hussa alirkan. Antum juga latih untuk huruf yang dhammah, hu monyong dulu. Saat fathah, hussa tarik. Hussa. Nariknya jangan berlebihan. Hussa jadi tipis. Jadi sampai segini misalnya. Segini saja ini. Hussa. Baik, narik dikit. Hussa. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Kalau kelas sughra yang terjadi saat wasal jangan diputus. Jadi lam yalid wa lam, jangan lam yalid wa lam yulad, jangan. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Lahu, jadi ketika dhammah setelahnya panjang, setelahnya wawu sukun,
baik itu yang secara rasam ada wawu sukunnya atau yang tidak, lahu gitu ya. Maka ini rawan keluar dari al-khayshumnya. Lahu hu. Baik. Hu salah. Yahsabu anna ma lahu salah. Lahu hu dari sini. Baik. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب. طيب. Untuk yang lahabiu di sini idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Dari segi kesempurnaannya termasuk idgham naqis. Karena nunnya masuk ke waw dari segi makhraj tapi tidak sempurna dari segi sifat. Karena sifatnya ini ya, bukan 100% jadi waw. Dia masih bawa-bawa sifat gunnah dari huruf nun. Nah, sehingga ketika praktiknya selain antum libatkan makhrajnya waw, ya, antum pun juga tetap harus melibatkan khayshum. Jadi dua-duanya aktif. Jangan sampai lahabiu khayshumnya enggak ada. Baik. Atau hanya khayshum saja, lahabin salah. Lahabin dua-duanya aktif. Lahabin ini aktif, ini pun aktif. Baik. Yang sering terjadi sih biasanya ininya enggak aktif. Lahabiu wa tab. Ya memang sudah dipanjangkan gitu, tapi bukan dipanjangkan dari khayshum itu. Lahabiu dari sini aja gitu. Yang betul lahabiu biu dari sini juga aktif. Demikian. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi ditahan dulu, ya, jeda dulu wa tab. Kenapa? Karena kita berikan sifat syiddah bagi huruf ba pertama. Ya, wa tab ini sifat syiddah. Ya, aliran suaranya tertahan. Tab, taib, tab. Baru kemudian pantulannya b. Ini adalah ba yang kedua. Wa tab. Wa tab. Jadi bukan langsung wa tab. Bukan langsung mantul, tapi wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna. Di alirkan au. Baik, anya tipis. Aghna anhu maluhu wa ma kasab. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. Jadi sa tipis, ya tipis, sodnya tebal. Sayasla. Kadang ya-nya ikut tebal. Yo, salah. Ya. Sayasla.
سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته jadi ra tebal a tipis dan hamzahnya jelas ra'a jangan sampai ra'atuhu وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد طيب lanjutnya surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. والفتح. Baik, jadi antum ucapkan taknya fath. Baik. Jadi sambil melontarkan fath, terakhirnya huruf ha. Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره Fasabbih. Jadi kasrahnya jelaskan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Ra-nya tipis ya. Alirkan, alirkan, alirkan dikit, terakhirnya. Wastaghfirh. Baik. Jadi fil tipiskan dulu, alirkan, terakhirnya ha. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr sudah, surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dibalikan di sini. Baik. Al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون. Baik, ini ainnya praktekkan ya. A'budu. Ta'budu. Jadi jangan terlalu tekan. Jadi ngadirkan sedikit tapi tanpa terlalu ditekan. La a'budu ma ta'budun. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. Sering ketika membaca ikhfa nun sukun ketemu ta ini sama ketambahan seperti ai. Jangan antu. Siap-siap kata tanpa nempel. Bukan nempel ya. An sudah nempel. Yang betul antum. Siap-siap. Jangan pula tadi seperti ai seperti ada suara ya-nya atau suara e-nya. Aitum kue. Yang betul kuntum antum. Jangan aitum salah. Bedakan ya. Jangan sampai ketambahan tadi suara ya atau suara e. Kita ulangin. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Masih dengar dari sini tadi yang siap-siap kata antum di situ antum jangan aitum. Nah, itu yang salah jangan diikut, jangan aitum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. طيب, berikutnya surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Jadi ainnya tipisnya sempurnakan dulu. Jangan buru-buru antum tebalkan ke huruf ta. A'ta. Ini belum selesai ainnya. A'ta. Itu ainnya belum selesai. To. Jadi sempurnakan dulu ainnya. A'tainaka. Jangan sampai a'taina. Belum sempurna ainnya sudah antum buru-buru mau nebalin ta. Jadi sempurnakan seperti a'budu. A'taina. Baik. Jadi sempurna ainnya. Biasanya a'taina. Ini salah. Ainnya belum sempurna. Sudah mau ta. Ini salah. Kita ulangin. A'tainaka. A'tainaka. A'tainaka.
Al-Kautsar. Thar, nya tebal. Thar. Inna a'tainaka al-kautsar. Baik, yang biasanya kal-kautsar itu harusnya a'tainaka al-kautsar. Ya, supaya tahu pisah-pisahan katanya ya. Kita lanjut ayat berikutnya. Fa di sini tipis, so tebalkan, l tipiskan. Fa sholli. Fa sholli. Fa sholli li rabbika wanhar. Fa sholli li rabbika wanhar. Li yang pertama jangan sampai panjang. Begitu pula li yang kedua. Fasalli li rabb. Fasalli li rabb. Jangan pula lam yang kedua. Fasalli li rabbika, salah. Pendek semuanya. Fasalli li rabbika. Ini tadi yang rabbika ini rawan. Jangan sampai rabbika. 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 Dari sini. Rabbika, jangan Rabbika sama. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Hamzah sempurnakan. Ara'aita. Baik. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Jangan buru-buru mingkem. Bid-din. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Dan ini jangan sampai bacanya dengan tashil. Ara'aita. Dan aita jangan aita atau ai masuk hidung. Aita salah. Ara'aita alladhi yukadzibu, dalnya alirkan. Yukadzibu bid-din. Kita ulangin. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. فذلك الذي يدع اليتيم. Baik, ketika antum yad'u tanpa antum tarik juga, asalkan jangan masuk hidung dan ainnya tetap tipis, itu tidak masalah. Yad'u antum tarik sedikit juga tidak masalah. Yang penting terjaga ketipisannya. Dan jangan keluar dari al-khusyum gitu ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin. Fawailul. Wai. Jangan sampai wai masuk hidung, wai jangan sampai jadi. Pokoknya setiap lin jangan masuk hidung.
Jangan sampai pula jadi Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Ainnya jelaskan. Anso. Nun sukun ketemu shad, ikhfa-nya di sini antum siap-siap ke huruf shad. Anso. Alladzina hum an salat dibuka. Latihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Wa yamna'una al-ma'un. Baik. Untuk ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun itu ada 3 cara baca. Yang pertama kita waqaf seperti tadi. Fawailul lil musallin waqaf, baru alladzina hum an salatihim sahun waqaf. Ini cara pertama. Dan yang kedua, fawailul lil musallin waqaf, tapi ulangi lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini cara kedua. Cara ketiga, nggak boleh wakaf sama sekali, langsung sampai an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Begitu ya. Jadi ada 3 cara. Cara yang pertama tadi, fawailul lil musallin, wakaf di situ boleh. Walaupun maknanya rancu jadinya. Celaka orang-orang yang sholat. Ya, seolah-olah sholat itu membawa kecelakaan gitu. Makanya nggak usah sholat gitu kan. Ya, ini kalau dipotong begini bahaya gitu. Kayaknya nggak usah sholat nih. Karena orang sholat ini celaka. Ini dalilnya nih ada di surah Al-Maun nih. Nah, pakai dalil. Maka kalau wakaf boleh di situ, meskipun maknanya rancu. Yang nggak boleh itu qata'. Yang nggak boleh itu menuntaskan bacaan. Fawailul lil musallin. Udah habis itu. Kalau wakaf itu kan ngambil napas, berhenti untuk ngambil napas dan melanjutkan lagi bacaan, maka itu nggak apa-apa. Untuk pendapat yang pertama nggak apa-apa. Yang nggak boleh qata'. Atau antum baca di rakaat kedua. Fawailul lil musallin. Allahu akbar. Rakaat ketiga nggak ada surat pendeknya lagi gitu. Wah, ngawur ini imamnya ini. Dia sholat, dia juga yang celaka. Imam lagi. Maka ini yang nggak boleh qata'. Jadi yang bolehnya adalah wakaf menurut pendapat pertama. Kenapa? Kenapa boleh Kenapa boleh berhenti di situ? Karena nganggapnya sebagai wakaf hasan di akhir ayat. Jadi kan statusnya wakaf hasan ini sebenarnya. Ya, secara tema masih nyambung, tapi secara i'rab secara tema masih nyambung, secara i'rab masih nyambung, tapi berhenti di situ sudah bisa difahami dengan baik. Sudah mufidah. Hanya saja karena ini secara maknanya rancu nih jadinya, ini bahaya ini. Maka karena di akhir ayat boleh berhenti. Kenapa wakaf setiap akhir ayat itu sunnah? Jadi wakaf setiap akhir ayat itu sunnah. Sunnah dalam artian bukan pahala dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan dapat dosa, tidak dilakukan tidak apa-apa maksudnya. Sunnah maksudnya thariqah, jalan yang biasa Nabi SAW lakukan gitu. Itu biasa Nabi SAW lakukan. Itu maksud dari sunnah. Kenapa Nabi biasa berhenti di akhir ayat gitu. Dijadikan akhir ayat itu karena emang biasa juga berhenti di situ Nabi gitu. Baik. Ini pendapat pertama ya. Jadi nggak apa-apa. Pendapat kedua, boleh berhenti, tapi jangan langsung lanjut dari alladzina hum an salatihim sahun, karena ini hukumnya seperti wakaf hasan di tengah ayat. Jadi ulang dari sebelumnya. Fawailul lil musallin, boleh berhenti sini. Tapi ulangi lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Ini pendapat yang kedua. Menganggapnya seperti wakaf hasan di tengah ayat. Hukumnya seperti wakaf hasan di tengah ayat. Kalau yang pertama tadi seperti wakaf hasan di akhir ayat. Yang ketiga, tidak boleh berhenti sama sekali di situ. Karena menganggapnya seperti wakaf qabih, wakaf yang buruk. Nggak boleh kita berhenti. Jadi harus dilanjut. Amannya bagaimana? Amannya, ya kalau antum masih ragu-ragu ya disambung saja 2 ayat itu. Tapi kalau antum sudah yakin, wah ini nggak apa-apa kok akhir ayat, ya udah wakaf saja nggak apa-apa. Kalau anak pribadi, anak lebih sering nyambung. Tapi kalau wakaf pun nggak masalah. Karena akhir ayat. Yang penting wakaf, bukan qata'. Itu saja. Syaratnya yang penting wakaf, bukan qata'. Allahu a'lam bishawab. Lanjut, yang terakhir surah Quraisy. Jadi nggak pakai al ya. Sering juga ini. Al-Quraisy. Quraisy sendiri sudah nama orang. Ini kan suku nama Quraisy itu kan. Nama itu alam itu sudah ma'rifah. Bukan nakirah gitu. Ma'rifah. Ma'rifat dalam arti dia spesifik gitu. Bukan ma'rifat tingkatan. Antum sudah ma'rifat atau masih apa ini? Syariat. Insyaallah. Jadi karena sudah ma'rifat, sudah nama orang, alam, maka tidak perlu tambah al. Lucu malah, Al-Quraisy. Lucu malah. Al-Muhammad. Gak cocok gitu. Jadi sudah ma'rifat. Allah a'lam bishawab. Jadi Quraisy saja. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Mudah ya, ro sempurnakan fathahnya. Pokoknya setiap lin fathahnya sempurnakan dulu. Taib, Quraish, dan li'ilafi Quraisy. Quraisy ya ra-nya belum, atau maliki yau jangan. Alai belum sempurna itu. Alai yau rai. Baik, jadi fathahnya sempurnakan dulu. Quraisy. Namanya madlin arid bisukun. Boleh 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف والصيف صا sempurnakan dulu والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Sama ya, nun sukun ke jim, siap-siap ke jim. Jangan langsung, jangan ada ya-ya-nya. Min, atau ketika sebelumnya fathah ini lebih kerasa. Aija, ini seperti ada ya-nya. Aija, salah. Aija, baik. Dan aija, ini salah. Aija, baik. Sama juga sini. Min ju'in wa amanahum. Itu diwasal. Asalnya diwasal. Ada tanda wakafnya nggak di situ min ju'? Apa itu? Nah, lam alif. Nggak boleh berhenti di situ. Apa mana dari lam alif? Boleh terus, boleh lanjut, tapi lanjut lebih baik. Boleh terus, boleh lanjut. Lam alif. Nah, lam alif. Lam alif berarti apa? La gitu. Apa itu? La taqif. Jangan berhenti. Ini dilarang berhenti secara mutlak atau ada syaratnya?
Ada syaratnya. Artinya antum nggak boleh berhenti sama sekali di sini. Atau boleh berhenti tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Nggak berubah makna. Nggak berubah makna. Maknanya sudah sempurna. Mengulang. Taib. Jadi makna dari lam alif itu la taqif, maksudnya jangan berhenti di sini dan langsung lanjut dari kata setelahnya. Ya, jangan berhenti di sini dan langsung lanjut dari kata setelahnya. Kenapa? Karena ini wakafnya wakaf hasan di tengah ayat. Maknanya belum selesai. Ya. Kalau begitu berarti berhenti boleh nggak? Boleh. Dengan syarat ngulangin dari sebelumnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai disalahpahami. Ini lala semua ini. Apalagi surah Al-Mudaththir itu kan satu ayat panjang lala semua. Ini gimana caranya ini? Mulai dari ayat sebelumnya dari mana? Nah, kalau yang ini. Kalau yang ini berarti dari awal lagi. Jadi kalau Al-Mudaththir kan panjang itu. Nah, ini kan masih ya bisa lah antum tarik nafas. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Atau kalau memang agak dikurangi dikit ya amanahum, nah itu boleh. Jadi amanahum kan sudah bisa juga, nggak pakai alladzi pun boleh. Tapi kalau dari alladzi ahsan. Jadi kalau surah Al-Mudaththir kan panjang itu. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikata wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina liyastayqina alladziina utul kitaba wa yazada alladziina amanu imanan wa la yartaba. Enggak bakalan kuat gitu. Sedangkan masalahnya di situ la semua. Itu lihat tuh. Yang ada tanda wakafnya la semua. Terus mau berhenti di mana ini gitu kan. Jadi boleh berhenti tapi ngulangin dari sebelumnya. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً. Ulangi. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Berhenti. Ulangi. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Situ juga boleh. Ulangin. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. Jangan wal mu'minun, wala yartaba. Wal mu'minun apa? ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Seperti itu. Jadi sambung menyambung. Ada yang bisa kuat tanpa berhenti? Anak nggak kuat terus. Mau dicoba pun kayaknya nggak kuat gitu. Karena panjang gitu kan. Udah gitu banyak matnya lagi. Ya, ini yang matnya ini yang bikin habis-habisin napas. Kalau nggak ada matnya mungkin bisa. Gitu. Mat itu kan ngabis-ngabisin napas. Ya. Kayak yang ngeluarin udara. Mat, huruf H itu paling banyak ngabisin nafas. Ya. Kayak kalau diakhiri tak marbutoh itu biasanya H-nya nggak sempurna itu. Panjang-panjang nih. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Segitu aja. Padahal tadi ahli, weh sempurna kan? Ahli, sempurna dia. Terus bayinah habis. Karena memang huruf H itu ngabisin nafas. Huruf mad, huruf H ngabisin nafas itu. Soalnya antum cadangannya ditambah lagi. Jadi al-bayyinah. Wah, masih sempurna. Masya Allah. Baik. Cukup alhamdulillah untuk talaki. Nanti bacanya yang mau online boleh. Nanti Ana sediakan di waktu. Pokoknya Ana kalau ada waktu kosong dan antum lihat grup, Ana akan kabari di grup gitu aja. Nggak harus hari Sabtu atau Ahad. Ini hari biasa Ana lagi kosong nih daripada Ana nganggur gitu. Banyak nganggurnya sih. Ya? Bingung kadang padatnya apa gitu. Pokoknya pas lagi nganggur gitu. Nganggur dan mood gitu. Nganggur dan mood. Jadi insya Allah anak akan kabari. Silahkan yang mau baca. Tapi ya itu sifatnya ini aja, kondisional aja. Yang jelas
antum harus baca sesuai dengan yang ditalkinkan. Jadi talkinkan berarti sampai pekan depan antum udah baca nih sampai Quraisy. Gitu ya. Jadi siapkan saja. Allah. Cukup insyaallah kita istirahat dulu. Nanti baru kita lanjut sebentar, paling agak telat 5 menitan lah. Kita tutup sesi ini. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan pulang dulu ya, masih ada sesi materi. Kirain udah pulang antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.